Rela makan nasi garam demi bayar hutang ayahnya. Pengorbanan gadis cantik berkerudung ini bikin bos kaya jatuh cinta. Rumah yang hampir hilang. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya menembus jendela rumah sederhana di pinggiran kota Jakarta. Nadira Hairunisa duduk di bangku kayu yang sudah retak, menatap lantai berdebu sambil menata sisa uang kertas yang ada di dompet tipisnya. Suara burung berkicau di halaman seakan menertawakan kekhawatirannya. Rumah itu, tempat ia dibesarkan, kini berada di ambang kehilangan. Ayahnya, seorang pegawai toko kelontong, beberapa bulan terakhir jatuh sakit dan tidak bisa bekerja seperti biasanya. Tagihan menumpuk, mulai dari listrik, air, hingga hutang ke rentenir yang menuntut pembayaran segera. Nadira menggigit bibirnya, merasakan beban berat yang seolah menekan dadanya setiap detik. Harus ada jalan, harus ada cara, gumam Nadira sambil menatap foto keluarga di rak. Senyum ayahnya dalam foto itu tampak hangat, namun kini bayangannya tergantikan oleh rasa bersalah yang menyesak. Ia tahu, jika tidak ada yang dilakukan segera, rumah itu akan dilelang, dan kenangan masa kecilnya akan hilang begitu saja. Dengan langkah ringan tapi hati berat, Nadira menata meja makan. Hanya ada sepotong roti yang sudah agak keras dan secangkir teh hangat. Ia mengambil sepotong roti itu, menaburkan sedikit garam di atasnya. Untuk bertahan, demi ayah, bisiknya sambil menelan suapan pertama. Rasa asin itu menusuk lidah, tapi tekadnya lebih kuat daripada rasa lapar yang menyiksa. Di luar, tetangga mulai beraktivitas. Beberapa dari mereka menatap rumah kecil itu dengan iba, tapi Nadira menundukkan kepala, menolak belas kasihan. Ia tak ingin dilihat lemah. Di dalam hatinya, ia menolak menyerah. Selama ada tenaga, ia akan mencari cara untuk menyelamatkan rumah ini, meski harus mengorbankan kenyamanan dirinya sendiri. Hari itu, Nadira memutuskan sesuatu yang berat. Ia akan mencari pekerjaan apapun, tanpa memandang besar kecilnya gaji, demi membayar hutang ayahnya. Meski jalan itu tampak sulit dan tak pasti, tekadnya seperti api kecil yang tak bisa dipadamkan. Rumahnya, keluarganya, dan masa depan mereka, semua tergantung pada keberanian seorang gadis sederhana berkerudung yang menatap dunia dengan mata penuh harap. Di balik kesederhanaan itu, Nadira belum tahu bahwa langkah kecilnya akan membuka pintu takdir yang lebih besar. Pertemuan dengan seorang bos muda kaya yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tapi hari ini, fokusnya hanya satu, menyelamatkan rumah yang hampir hilang. Keputusan berat. Sore itu, udara rumah sederhana Nadira terasa hangat namun sesak. Ia duduk di kursi bambu di teras, menatap langit jingga yang mulai memudar menjadi kelabu. Di tangannya tergenggam secari kertas, daftar pekerjaan yang bisa ia lamar. Semua terlihat sulit, semua terasa jauh dari kemampuannya. Namun ia tahu satu hal, waktu tidak menunggu, dan hutang ayahnya harus segera dilunasi. Nadira menutup mata sejenak. Bayangan rumah yang mungkin harus dilelang masih jelas di pikirannya. Aku tak punya pilihan lain, gumamnya lirih. Hatinya berdebar, antara takut gagal dan tekad untuk mencoba. Pikirannya melayang pada ayahnya yang hanya bisa tersenyum lemah, menahan sakit tanpa bisa berbuat banyak. Keputusan itu terasa berat. Ia tahu, bekerja bukan hanya soal mengisi dompet. Bekerja berarti harus mengorbankan kenyamanan, bahkan rasa lapar yang sudah menjadi teman sehari-hari. Dengan perlahan, Nadira mengambil selembar nasi sisa semalam dan menaburkan garam. Ia menelannya sambil menahan rasa pahit dan asin, seakan setiap suapan adalah janji untuk bertahan. Malam itu, Nadira menyalakan laptop bekasnya. Ia menelusuri lowongan kerja, dari kasir, administrasi, hingga menjadi asisten di perusahaan besar. Semuanya tampak menantang, tapi ia menulis surat lamaran dengan tangan gemetar. Aku bisa belajar, aku bisa bekerja keras, demi ayah, bisiknya pada diri sendiri.
Ia juga menyadari bahwa memilih pekerjaan apa saja bukan berarti mudah. Setiap pekerjaan membawa risiko, lelah, cemoohan, atau bahkan penolakan. Tapi Nadira sudah menyiapkan diri, mental dan fisiknya, untuk menghadapi semua itu. Malam itu, ia tidur lebih awal dari biasanya, meski perutnya kosong, karena esok adalah awal dari perjuangan baru. Di sela keheningan malam, Nadira menatap bintang-bintang di langit. Ia berdoa, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk ayahnya, rumahnya, dan masa depan yang belum pasti. Meski rasa lapar menekan, ia tahu, keberanian ini adalah langkah pertama untuk menyelamatkan semuanya. Dan tanpa disadarinya, keputusan berat ini akan membawanya ke jalan yang tak terduga. Jalan yang kelak mempertemukannya dengan seorang bos muda kaya yang akan mengubah takdir hidupnya selamanya. Nasi dan garam. Pagi itu, aroma nasi hangat menyebar tipis di dapur rumah sederhana Nadira. Tapi yang tersaji di piringnya hanyalah nasi putih dengan taburan garam secukupnya. Tidak ada lauk, tidak ada sayur, hanya rasa asin yang menempel di lidah. Nadira menatap piring itu dengan mata penuh tekad. Setiap suapan adalah pengorbanan. Setiap butir nasi adalah janji untuk menabung demi melunasi hutang ayahnya. Sedikit saja, demi rumah ini, demi ayah, bisiknya sambil menelan suapan pertama. Perutnya memang meronta lapar, tapi hatinya lebih kuat dari rasa itu. Ia menyingkirkan rasa tidak nyaman dan mengalihkan pikirannya pada langkah-langkah yang akan diambil hari itu. Setiap hari, rutinitas itu sama, bangun pagi, menyiapkan sarapan sederhana, dan menabung setiap rupiah yang bisa ia sisihkan. Ia menulis catatan kecil tentang pengeluaran dan pemasukan, mencatat setiap sen yang bisa diselamatkan. Teman-teman sebayanya mungkin pergi ke kafe atau membeli baju baru, tapi Nadira menolak semua itu. Dunia luar boleh menikmati kenyamanan, tapi ia punya tanggung jawab lebih besar yang menuntut pengorbanan. Di sekolah dan di jalan menuju tempat kerja sampingan kecilnya, Nadira menahan lapar. Kadang aroma gorengan dari pedagang kaki lima membuatnya menelan ludah, tapi ia tetap berjalan tegak, menolak menyerah pada godaan dunia. Ia tahu, setiap sen yang ditabungnya adalah pelindung rumah kecil itu dari tangan rentenir. Malam hari, setelah bekerja seharian, ia duduk kembali di meja makan dengan secangkir teh hangat dan piring nasi garam yang sama. Tubuhnya lelah, tapi matanya masih bersinar. Di setiap suapan asin itu, ada doa, ada tekad, dan ada cinta yang dalam untuk keluarganya. Nadira sadar, perjuangan ini tidak mudah, tapi ia juga sadar, pengorbanannya hari ini adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Dan tanpa ia sadari, pengorbanan sederhana itu, hanya nasi dan garam, sedang diam-diam menarik perhatian seseorang yang akan mengubah hidupnya. Raffian Mahendra, seorang bos muda kaya yang diam-diam memperhatikan keteguhan dan keberanian seorang gadis berkerudung yang tidak takut menghadapi dunia dengan segala kesederhanaannya. Lamaran pekerjaan terakhir. Nadira menatap bangunan tinggi perusahaan Mahendra Corp di pusat kota. Kaca-kaca jendela memantulkan sinar matahari pagi, seakan menantang siapapun yang berani melangkah masuk. Ia menarik napas panjang, menyusun kembali kerudungnya, dan menenangkan detak jantungnya yang berdentum cepat. Hari ini, ia akan mencoba keberuntungan terakhirnya, melamar sebagai staf administrasi di perusahaan milik Raffian Mahendra. Ini kesempatan terakhir. Harus berhasil, gumamnya dalam hati. Dompet tipisnya berisi formulir lamaran, fotokopi ijazah, dan surat pengalaman kerja seadanya. Nadira tahu, pekerjaan ini tidak hanya soal gaji. Ini adalah harapan terakhir untuk bisa menutup hutang ayahnya dan menyelamatkan rumah mereka. Di lobi perusahaan, Nadira menatap karyawan yang sibuk lalu lalang. Semua terlihat percaya diri, berpakaian rapi, dengan wajah yang tampak bersih dan berpengalaman. Nadira, dengan pakaian sederhana dan tas yang hampir usang, merasa kecil di tengah gemerlap itu. Namun tekadnya tetap teguh. Ia maju ke meja resepsionis. "Selamat pagi, saya Nadira Hairunisa.
Saya ingin menyerahkan lamaran staf administrasi, ucapnya dengan suara lembut tapi tegas. Resepsionis memeriksa berkasnya sekilas dan tersenyum tipis. Silakan duduk, Bu Nadira. HR akan memanggil sebentar lagi. Di ruang tunggu, Nadira menatap langit-langit tinggi dan lukisan-lukisan mahal di dinding. Perasaannya campur aduk, gugup, takut, tapi juga penuh harapan. Ia menahan rasa lapar yang sudah menekan sejak pagi, mengingatkan dirinya pada nasi garam yang menjadi teman sehari-hari. Semua pengorbanan itu, semua perjuangan itu, harus terbayar hari ini. Tak lama kemudian, seorang asisten memanggil namanya. Nadira berdiri, menarik napas panjang, dan melangkah menuju ruang wawancara. Di sana, seorang pria muda berpakaian jas rapi menatapnya dengan pandangan tajam namun dingin. Raffian Mahendra, bos perusahaan yang namanya sudah terkenal. Selamat pagi, Nadira. Silakan duduk, katanya dengan suara rendah dan tegas. Nadira duduk, tangan sedikit gemetar, tapi mencoba tersenyum. Di dalam hati, ia berdoa agar kata-katanya cukup meyakinkan, agar kerja kerasnya selama ini tidak sia-sia. Hari itu menjadi titik awal pertemuan dua dunia. Seorang gadis sederhana yang makan nasi garam demi rumahnya, dan seorang bos muda kaya yang belum tahu bahwa keteguhan seorang perempuan akan segera mengubah pandangannya tentang hidup, kerja keras, dan cinta. Wawancara tak terduga. Raffian Mahendra menatap Nadira dari balik mejanya. Ruangan itu sunyi, hanya suara jarum jam yang berdetak pelan terdengar di antara mereka. Ia menatap gadis sederhana berkerudung itu dengan mata yang menilai. Tidak hanya sekadar kemampuan, tetapi juga karakter. Jadi, Nadira, ceritakan mengapa kamu ingin bekerja di Mahendra Corp? Tanya Raffian dengan nada tenang namun penuh waspada. Nadira menarik napas dalam-dalam, menatap pikirannya. Ia tahu bahwa jawaban biasa tidak akan cukup. Jika ia berbohong atau melebih-lebihkan, ia akan cepat terbaca. Jadi, ia memilih jujur. Sepenuh hati. Saya membutuhkan pekerjaan ini, Pak. Ucapnya lirih namun tegas. Ayah saya sakit dan kami memiliki hutang besar yang harus segera dilunasi. Saya bersedia bekerja keras, belajar apapun yang diperlukan, dan menahan lapar serta lelah demi bisa membantu keluarga saya. Raffian terdiam. Mata tajamnya menatap Nadira lebih lama dari biasanya. Mencoba menilai apakah itu sekadar akting atau kenyataan. Dalam hening itu, ia melihat sesuatu yang jarang ia temui. Kejujuran murni dan keberanian seorang gadis muda yang tak malu menghadapi kesulitan hidup. Bukan hanya soal kemampuan, Nadira, tapi integritas. Gumam Raffian pelan, lebih pada dirinya sendiri. Nadira menunduk, menahan napas, berharap kejujurannya tidak menjadi alasan untuk ditolak. Raffian melanjutkan, kamu tahu, banyak orang datang dengan alasan yang terdengar lebih menarik. Tapi kamu mengatakan yang sebenarnya. Sekali lagi, ia terdiam, seolah kata-kata itu terlalu sederhana untuk menggambarkan keseriusan yang ia rasakan. Hati Nadira berdebar. Ia tidak menyangka bahwa kejujuran yang tulus, sesuatu yang ia anggap biasa, justru membuat bos muda ini terdiam. Di dalam diam itu, ada rasa hormat yang lahir secara perlahan, dari seorang pria yang terbiasa menghadapi orang-orang yang berpura-pura. Baiklah, Nadira, saya ingin melihat bagaimana kamu bekerja. Datanglah besok, jam 8 pagi, kata Raffian akhirnya. Nadira mengangguk, hampir tidak percaya dengan keberhasilan langkah pertamanya. Di luar ruangannya, Nadira menarik napas lega. Hari itu, ia tahu satu hal, kejujuran dan keberanian bisa membuka pintu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan meski ia belum tahu, pandangan Raffian yang terdiam saat mendengar ceritanya adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Awal dari kisah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari pertama kerja. Pagi itu, mentari baru saja menembus jendela kaca tinggi Mahendra Corp. Nadira Hairunisa berdiri di depan gedung megah itu dengan tas yang sedikit lusuh,
tapi hati yang penuh tekad. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai staf administrasi. Ia menelan napas dalam-dalam, menyusun kerudungnya, dan melangkah masuk ke dunia yang sama sekali berbeda dari rumah sederhana yang ia tinggalkan. Di lobi, suara langkah kaki karyawan yang terburu-buru, telepon yang berdering, dan percakapan serius memenuhi udara. Nadira merasakan sedikit cemas, tapi ia menenangkan diri. Aku bisa belajar, aku harus bisa, gumamnya sambil melangkah ke meja HR untuk menandatangani dokumen awal. Seorang supervisor muda membimbingnya ke ruang kerja. Nadira, ini meja kerjamu. Semua dokumen dan formulir ada di sini. Besok kita akan mulai dengan pelatihan singkat. Tapi hari ini fokus dulu pada pengenalan sistem dan aturan kantor. Nadira mengangguk. Matanya menatap setiap detail. Komputer yang canggih, lemari arsip yang rapi, dan karyawan yang tampak sibuk tapi profesional. Semua itu membuatnya sadar betapa besar tantangan yang menantinya. Ia duduk, menyalakan komputer, dan mulai mencatat instruksi dengan hati-hati. Saat jam istirahat tiba, beberapa rekan mencoba menyapa Nadira. Beberapa ramah, beberapa tampak mengukur dan menilai. Nadira hanya tersenyum sopan, menjaga sikap dan tetap fokus pada pekerjaannya. Perutnya berontak menahan lapar, tapi ia ingat alasan ia berada di sini. Ayahnya, rumahnya, dan masa depan yang harus ia amankan. Setiap tugas kecil yang diberikan, dari mengarsip dokumen hingga mencatat laporan harian, ia lakukan dengan teliti. Tidak ada yang ia anggap remeh. Ia tahu bahwa kesan pertama sangat penting, dan ia ingin membuktikan bahwa seorang gadis sederhana seperti dirinya mampu bersaing di dunia yang berbeda jauh dari kehidupannya sehari-hari. Di akhir hari, ketika semua karyawan pulang, Nadira duduk sebentar, menatap layar komputer yang kosong, dan tersenyum tipis. Hari pertama selesai. Aku bisa melakukannya, bisiknya. Meski lelah, ada rasa bangga yang hangat di hatinya. Tanpa ia sadari, dari jauh, Raffian Mahendra mengamati kantor melalui kamera keamanan internal. Ia melihat gadis yang bekerja dengan tekun. Meski penampilannya sederhana, meski tubuhnya lelah, Nadira menampilkan sesuatu yang jarang terlihat. Keteguhan hati yang murni dan dedikasi yang tulus. Hatinya sedikit tergerak, tapi ia tetap diam, membiarkan Nadira membuktikan dirinya sendiri. Hari pertama itu bukan hanya tentang pekerjaan. Bagi Nadira, hari itu adalah langkah awal menuju kemandirian, pengorbanan, dan sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya. Perjalanan yang kelak mempertemukannya lebih dekat dengan Raffian. Bisikan kantor. Suasana kantor siang itu riuh dengan suara ketukan keyboard dan telepon yang berdering. Namun, di balik kesibukan itu, Nadira mulai merasakan tatapan-tatapan samar dari beberapa rekan kerjanya. Bisikan-bisikan pendek terdengar saat ia melewati meja-meja kerja. Lihat dia, pakaian sederhananya, tas lusuh lagi. Kayaknya nggak cocok kerja di sini deh, terlalu polos. Bos pasti nggak sadar kalau dia bakal bikin masalah. Nadira menunduk sejenak, merasakan sedikit getir di hati. Ia sudah menyiapkan diri untuk kerasnya dunia kerja, tapi komentar pedas tetap menusuk. Namun, ia menepuk dadanya sendiri, mengingat alasan ia ada di sini. Rumah ayahnya, hutang yang harus dilunasi, dan tekad untuk membuktikan diri. Ia mengambil napas dalam-dalam, menata kerudungnya, dan melangkah melewati bisikan itu dengan kepala tegak. Nadira tahu, penampilannya sederhana, tidak ada perhiasan mahal, tidak ada pakaian bermerek, tapi hatinya kuat dan tekadnya lebih besar daripada semua komentar negatif. Saat rapat singkat siang itu, beberapa rekan mencoba menguji kemampuannya dengan pertanyaan teknis. Nadira menjawab dengan jujur, tenang, dan tepat. Meskipun beberapa orang masih menatap skeptis, perlahan, beberapa mulai menyadari bahwa di balik kesederhanaannya, Nadira memiliki ketelitian dan kecerdasan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun, rasa sakit hati tetap ada. Saat makan siang di kantin bersama beberapa staf,
Nadira hanya duduk sendiri, mengeluarkan bekal sederhana, nasi putih dengan sedikit garam. Sekali lagi, ia menelan rasa lapar demi menabung, sambil menahan pandangan rekan-rekan yang tampak heran dan terkadang menyindir. Dia benar-benar beda, tapi ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa diremehkan. Bisik seorang karyawan sambil menatap Nadira dari jauh. Malam harinya, ketika kantor sudah sepi, Nadira duduk sebentar di mejanya, menatap layar komputer dan menulis catatan kecil. Ia menulis, "Biarkan mereka meremehkan. Aku punya alasan lebih kuat untuk bertahan." Hari itu, Nadira belajar satu hal penting. Di dunia kerja, keteguhan hati kadang diuji bukan oleh tugas, tapi oleh tatapan, bisikan, dan penilaian orang lain. Dan meskipun ia merasakan getirnya cemoohan, ia tetap teguh, karena ia tahu, perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk keluarga dan rumah yang hampir hilang. Di sisi lain, tanpa Nadira sadari, Raffian Mahendra sesekali memperhatikan laporan harian dan kamera internal kantor. Ia diam, tapi hatinya mulai tertarik pada gadis yang tetap tegar menghadapi komentar pedas, sambil bekerja keras dengan penuh dedikasi. Kesalahan besar. Hari itu, Nadira masuk kantor dengan semangat seperti biasa. Ia sudah menyiapkan semua dokumen dengan rapi, memastikan setiap formulir dan laporan terarsip dengan benar. Namun, tak disangka, sebuah kesalahan muncul di sistem komputer perusahaan. Data penting klien hilang seketika. Bagaimana ini bisa terjadi? Terdengar suara supervisor Nadira dari kejauhan. Beberapa rekan mulai berkerumun, menatap layar komputer dengan wajah panik. Nadira merasa jantungnya seakan berhenti sesaat. Ia tahu bahwa kerusakan itu bukan ulahnya. Tapi seketika semua mata menatapnya dengan curiga. "Apakah ini kesalahanmu, Nadira?" tanya supervisor dengan nada tegas. Nadira menelan ludah, berusaha menjelaskan dengan tenang. "Bukan, Pak. Saya hanya mengikuti prosedur biasa. Sepertinya sistemnya yang error. Saya sudah mengecek semua dokumen sebelumnya," jawab Nadira sambil menunjuk catatan yang ia buat. Beberapa karyawan bergumam pelan. Beberapa menatap skeptis, seolah menunggu Nadira mengakui kesalahannya. Rasa panik dan cemas mulai menguasai hatinya. Hatinya teringat rumah ayahnya, hutang yang menunggu, dan tekadnya untuk bertahan. Ia tahu jika ia gagal, bukan hanya reputasinya yang terancam, rumah dan masa depan keluarganya juga ikut terancam. Tak lama kemudian, Raffian Mahendra muncul di ruang kerja. Tatapannya tajam, dan nadanya dingin saat bertanya, "Apa yang terjadi di sini?" Nadira berdiri, menahan gemetar, dan menjelaskan semua yang terjadi dengan jujur. Ia menunjukkan catatan, bukti bahwa prosedur sudah diikuti dengan benar, dan bahwa kesalahan itu murni dari sistem. Raffian mendengarkan dengan seksama, diam beberapa saat, membuat beberapa karyawan mulai merasa tegang. Akhirnya, Raffian menatap Nadira dan berkata, "Baik, terima kasih atas kejujuranmu. Ini bukan kesalahanmu." Suasana di ruangan sedikit mencair, tapi beberapa rekan masih menatap Nadira dengan rasa kagum campur heran. Nadira menghela napas lega. Hampir saja hari itu menjadi akhir bagi pekerjaannya, tapi kejujuran dan ketenangannya menyelamatkan dirinya. Di dalam hatinya, ia tersenyum tipis. Perjuangannya untuk bertahan di dunia yang keras ini, meski sederhana, mulai terlihat hasilnya. Di sisi lain, Raffian, yang selama ini mengamati, mulai kagum. Gadis berkerudung ini bukan hanya pekerja keras, tapi juga teguh menghadapi tekanan, tetap jujur walau situasi menekan. Hatinya mulai tergerak, meski ia belum sepenuhnya menyadari bahwa kekagumannya pada Nadira baru saja dimulai. Pembelaan diam-diam. Beberapa hari setelah insiden kesalahan sistem, Raffian Mahendra masih belum bisa melupakan keteguhan Nadira. Ia duduk di kantornya, menatap layar monitor dengan ekspresi serius. Data yang hilang, prosedur yang diikuti, dan laporan Nadira terus terlintas di pikirannya.
Ada sesuatu yang berbeda pada gadis sederhana itu. Kejujurannya bukan sekadar kata-kata, tapi terlihat dari setiap tindakan kecilnya. Tanpa diketahui karyawan lain, Raffian memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia menelusuri log sistem, memeriksa arsip digital, dan membandingkan catatan yang dibuat Nadira dengan prosedur resmi perusahaan. Semakin ia menelusuri, semakin jelas bahwa kesalahan itu bukan dari Nadira, tapi karena gangguan teknis yang tidak bisa diantisipasi siapapun. Hatinya sedikit lega, namun juga kagum. Gadis ini tetap tenang meski semua menatapnya dengan curiga, gumam Raffian pelan. Ia menyadari bahwa karakter Nadira jauh lebih berharga daripada yang tampak di permukaan. Hari itu, Raffian memutuskan bertindak diam-diam. Ia mengirim email internal kepada beberapa supervisor, menegaskan bahwa kesalahan bukan dari staf administrasi baru, tanpa menyebutkan nama secara langsung. Namun bagi mereka yang tahu situasinya, pesan itu jelas. Nadira tidak bersalah dan harus dihargai. Beberapa rekan yang sempat meragukan Nadira mulai menatapnya dengan berbeda. Mereka melihat Nadira bekerja dengan lebih percaya diri, tetap tenang menghadapi tumpukan dokumen, dan menjalankan tugas dengan teliti. Nadira sendiri masih tidak tahu bahwa Raffian sedang mengamati dan membelanya dari balik layar. Sore harinya, Nadira duduk sebentar di mejanya, menarik napas panjang, dan menulis catatan kecil. Ternyata kebenaran memang selalu menemukan jalannya. Ada rasa lega, tapi juga bangga. Meski tidak terlihat, ia merasa keadilan mulai berpihak padanya. Di sudut lain kantor, Raffian menatap monitor dan tersenyum tipis. Hatinya mulai tergerak bukan hanya karena profesionalisme Nadira, tapi juga karena keteguhan hati seorang gadis yang, meski sederhana, mampu menghadapi dunia dengan keberanian yang jarang dimiliki orang. Diam-diam, perhatiannya terhadap Nadira semakin dalam, meski ia belum menyadari bahwa perasaan itu akan mengubah pandangannya tentang kehidupan dan cinta. Lembur sendiri. Jam di dinding menunjukkan pukul 9 malam. Kantor Mahendra Corp hampir sepi. Lampu-lampu di beberapa lantai sudah mulai dipadamkan, dan suara ketukan keyboard semakin jarang terdengar. Namun, di salah satu sudut, Nadira Hairunisa masih duduk di mejanya, fokus menatap layar komputer, menata dokumen, dan memperbaiki laporan yang harus diserahkan keesokan hari. Di depannya, piring kecil berisi nasi putih polos menunggu. Tidak ada lauk, tidak ada sayur, hanya nasi dengan sedikit garam. Nadira menatapnya sejenak, menarik napas, dan mulai makan perlahan, sambil tetap mengetik dan mencatat setiap data yang penting. Perutnya sudah berontak menahan lapar sejak siang, tapi ia tahu, ini adalah pengorbanan yang harus ia lakukan demi hutang ayahnya dan rumah yang hampir hilang. Tanpa Nadira sadari, di lantai atas, Raffian Mahendra menatap layar CCTV yang menyorot kantornya. Ia melihat gadis berkerudung itu bekerja sendiri, dengan tekun dan diam-diam menahan lapar. Mata Raffian menegang. Ia tidak hanya melihat seorang pegawai muda yang rajin, tapi juga keteguhan hati yang jarang ia temui. Hampir larut malam, dan dia masih di sini. Sendirian, gumam Raffian. Suara pelan untuk dirinya sendiri. Ia menatap Nadira lebih lama, merasa ada sesuatu yang menggerakkan hatinya, sesuatu yang membuatnya ingin melindungi gadis itu, bukan sekadar sebagai pegawai, tapi sebagai seseorang yang ia kagumi tanpa disadari. Di meja Nadira, layar komputer memantulkan wajahnya yang lelah, tapi matanya tetap bersinar dengan tekad. Setiap suapan nasi polos itu bukan hanya mengisi perutnya yang lapar, tetapi juga simbol perjuangan yang ia jalani sendiri. Nadira menulis catatan kecil di pojok meja. Semua ini demi ayah, demi rumah, demi masa depan. Beberapa menit kemudian, Raffian menoleh ke layar monitor lain yang menampilkan aktivitas karyawan lain. Semua sudah pulang, tapi Nadira masih di sana, bekerja tanpa mengeluh, menahan lapar dan lelah. Hatinya tergerak lebih dalam. Ia menyadari, keteguhan seorang gadis sederhana bisa meninggalkan kesan yang kuat, bahkan pada seseorang yang sudah terbiasa dengan kemewahan dan kekuasaan. Malam itu,
Nadira pulang lebih larut dari biasanya. Langkahnya lelah tapi hatinya tetap ringan karena tahu tugas hari itu selesai. Sementara Raffian, dari kantornya, masih duduk menatap layar CCTV. Diam-diam menilai dan mengagumi sosok yang diam-diam mulai menempati ruang khusus di pikirannya. Rasa penasaran. Sejak malam itu, Raffian Mahendra tidak bisa menghapus bayangan Nadira dari pikirannya. Sosok gadis berkerudung yang lembur sendirian, makan nasi polos sambil tetap fokus pada pekerjaan, terus muncul dalam benaknya. Ia duduk di kantornya, menatap layar laptop, tetapi pikirannya jauh melayang pada Nadira, pegawai muda yang sederhana, tapi luar biasa tegar. Raffian mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Nadira menata dokumen, caranya tersenyum tipis saat berhasil menyelesaikan laporan, hingga bagaimana ia menahan lapar demi menabung. Semua itu berbeda dari pegawai lain yang hanya bekerja karena kewajiban atau gaji. Nadira bekerja dengan hati. Siapa dia sebenarnya? Dan bagaimana dia bisa sekuat ini? Gumam Raffian sambil mencondongkan tubuh ke kursi. Rasa penasaran mulai merayap. Ia ingin tahu kehidupan di balik gadis sederhana itu. Rumahnya, keluarga, apa yang membuatnya bertahan di tengah kesulitan. Beberapa kali, Raffian memanfaatkan kesempatan tanpa menonjolkan diri, mengamati catatan harian yang ia serahkan, menanyakan progres proyek melalui email, bahkan sesekali melihat kamera internal yang menyorot Nadira di kantor. Semua diam-diam, penuh hati-hati. Ia tidak ingin Nadira merasa diawasi, tapi dorongan ingin memahami gadis itu semakin besar. Di sisi lain, Nadira tetap menjalani hari-harinya tanpa menyadari pengawasan Raffian. Ia tetap sederhana, tetap fokus, tetap menahan lapar, dan tetap menabung setiap rupiah untuk melunasi hutang ayahnya. Raffian semakin kagum pada kesungguhan yang ia lihat. Rasa penasaran itu perlahan berubah menjadi kekaguman, kagum pada keteguhan hati, keberanian, dan kejujuran yang jarang ia temui pada orang muda seumurannya. Malam itu, Raffian menutup laptopnya dengan pikiran yang sama. Ia ingin tahu lebih banyak tentang Nadira. Bukan hanya sebagai pegawai, tapi sebagai seseorang yang diam-diam mulai menempati ruang di hatinya. Ia sadar, rasa penasaran ini bukan sekadar ingin tahu tentang pekerjaan, tapi tentang kehidupan seorang gadis yang begitu berbeda dari dunia mewahnya sendiri. Tanpa ia sadari, ketertarikan Raffian mulai tumbuh, bukan hanya sebagai bos yang mengamati pegawai, tapi sebagai pria yang perlahan mulai jatuh hati pada seorang gadis berkerudung yang sederhana, tegar, dan tulus. Rahasia terbongkar. Suatu sore, ketika kantor mulai sepi, Raffian Mahendra menerima laporan keuangan dari Departemen Administrasi. Saat meneliti lebih detail, matanya berhenti pada nama Nadira Hairunisa. Ada catatan kecil yang menunjukkan pembayaran cicilan besar ke pihak rentenir, dicatat sebagai tanggungan pribadi. Raffian mengerutkan dahi, membaca ulang beberapa kali. Hatinya berdegup kencang. Ia mulai memahami sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Nadira bukan hanya seorang pegawai baru yang rajin, tetapi gadis muda yang menanggung beban besar di luar kantor, hutang keluarga yang cukup berat. Raffian menarik napas panjang, mencoba mencerna informasi itu. Kau menanggung semuanya, sendirian. Gumamnya pelan, suaranya hampir tidak terdengar, tapi ada kekaguman dan rasa iba bercampur di dalamnya. Raffian teringat malam-malam Nadira lembur, nasi polos yang ia makan sendiri, dan tekadnya yang tak tergoyahkan. Kini, semua itu terasa masuk akal. Tanpa menunggu lama, Raffian memutuskan untuk memperhatikan Nadira lebih dekat. Ia menonton rekaman kamera internal dan melihat bagaimana gadis itu pulang larut, membawa tas kerja dan bekal sederhana, menahan lapar, dan tetap tersenyum meski tubuhnya lelah. Semua pengorbanan itu kini bermakna lebih dalam. Raffian merasa campur aduk. Ada rasa kagum yang kuat, tapi juga keinginan untuk melindungi. Ia sadar, gadis berkerudung ini bukan sekadar pegawai. Ia seorang pejuang, bertahan demi keluarganya tanpa mengeluh. Di matanya, Nadira menjadi sosok yang istimewa.
Jauh lebih berharga daripada yang terlihat dari penampilan sederhana atau status pekerjaannya. Ia memutuskan, diam-diam, untuk tidak membiarkan rahasia ini memberatkan Nadira lagi. Bahkan tanpa Nadira tahu, Raffian mulai merencanakan cara untuk membantunya, bukan hanya secara profesional, tapi juga secara pribadi, untuk meringankan beban yang selama ini ia tanggung sendirian. Malam itu, Raffian menatap langit dari kantornya. Hatinya mulai berubah, dari rasa penasaran menjadi kekaguman yang tulus. Gadis sederhana yang makan nasi polos demi hutang ayahnya ini kini menempati ruang khusus di pikirannya. Ruang yang akan membuatnya bertindak lebih dari sekadar seorang bos, tapi sebagai seseorang yang peduli. Tawaran bantuan. Beberapa hari setelah mengetahui rahasia Nadira, Raffian Mahendra memutuskan untuk berbicara dengannya secara pribadi. Ia menunggu waktu yang tepat di ruang rapat kecil perusahaan, di mana suasana lebih tenang dan minim gangguan. Nadira memasuki ruangan dengan langkah ringan. Wajahnya masih menampilkan senyum sopan meski sedikit lelah. "Silakan duduk, Nadira," kata Raffian sambil menutup pintu. Ada nada serius dalam suaranya, tapi tidak mengintimidasi. Nadira mengangguk, menyesuaikan diri dengan ketegangan yang tak biasa hadir di antara mereka. Raffian menatapnya sejenak sebelum berkata, "Aku tahu beban yang kau tanggung, hutang keluargamu. Aku ingin menawarkan bantuan. Aku bisa menutupi sebagian hutang itu, agar kau tidak perlu menahan lapar dan tetap fokus bekerja." Nadira terdiam sejenak. Hatinya berdebar, tapi ia menunduk dan menghela napas panjang. Ia tahu, ini adalah tawaran besar, tapi kebanggaan dan prinsipnya juga kuat. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri, bukan karena bantuan orang kaya. "Terima kasih, Pak Raffian," ucap Nadira dengan suara lembut, namun tegas. "Tapi saya tidak bisa menerima bantuan itu. Ini tanggung jawab saya terhadap keluarga, dan saya harus menyelesaikannya sendiri. Saya sangat menghargai perhatian Anda, tapi saya ingin belajar bertahan dengan usaha sendiri." Raffian menatapnya, sedikit terkejut. Tidak banyak orang yang menolak tawaran dari seseorang sepertinya. Ada kekaguman yang perlahan muncul di matanya. "Kau, serius?" tanyanya pelan. Nadira mengangguk. "Ya, Pak. Saya percaya kalau saya menyerah pada kesulitan, saya tidak akan belajar apapun. Semua yang saya lakukan hari ini, besok, dan seterusnya, adalah untuk menunjukkan bahwa saya mampu." Raffian tersenyum tipis, diam sejenak, kemudian berkata, "Baiklah, aku menghormati itu." Hatinya merasa hangat sekaligus penasaran. Ada sesuatu pada gadis sederhana ini, kejujuran, keteguhan, dan keberanian yang jarang ia temui. Momen itu membuat keduanya saling menghargai. Nadira tetap berdiri dengan prinsipnya, sementara Raffian mulai memahami bahwa ketulusan dan keberanian bisa jauh lebih berharga daripada sekadar uang atau bantuan materi. Namun, di balik rasa hormat itu, Raffian merasa hatinya semakin tertarik, bukan hanya pada sosok pegawai yang cerdas, tapi pada gadis yang menahan lapar dan perjuangan demi keluarga dengan cara yang begitu tulus. Kekaguman tumbuh. Beberapa hari setelah percakapan di ruang rapat, Raffian Mahendra masih teringat dengan penolakan Nadira terhadap tawarannya. Bukan penolakan yang kasar atau meremehkan, tetapi penolakan yang tulus, sopan, dan penuh prinsip. Semakin ia memikirkannya, semakin kagum hatinya pada gadis sederhana berkerudung itu. Di kantornya, Raffian menatap layar laptop, tetapi pikirannya tidak fokus pada laporan bisnis. Ia mengingat bagaimana Nadira menatap matanya dengan tenang, meski tahu tawaran itu sangat menggoda. Ada keberanian di balik kesederhanaannya, keberanian untuk menanggung tanggung jawab sendiri, keberanian untuk tetap berdiri meski dunia menuntutnya menyerah. "Kau berbeda dari semua orang yang kukenal," gumam Raffian, setengah tersenyum. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Nadira, cara ia menata dokumen, ketekunannya saat lembur, senyumnya yang tipis tapi hangat, dan ketenangan yang tetap ia jaga meski rekan-rekan meremehkannya.
Setiap hal kecil itu menambah rasa hormat Raffian, sekaligus kekagumannya. Di sisi lain, Nadira tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia bekerja keras, menahan lapar, dan menabung setiap rupiah untuk menutup hutang ayahnya. Ia tidak tahu bahwa sikapnya yang sederhana dan teguh telah meninggalkan kesan mendalam pada Raffian. Diam-diam, perhatian Raffian terhadapnya semakin meningkat. Tapi ia tidak menunjukkan apapun, membiarkan Nadira tetap fokus pada pekerjaannya. Raffian mulai mencari-cari alasan untuk memerhatikan Nadira lebih dekat. Kadang ia menanyakan progres pekerjaan melalui catatan atau email, bukan karena ada masalah, tapi karena ia ingin memahami lebih banyak tentang gadis yang menolak bantuannya dengan anggun. Setiap tindakan Nadira membuat rasa hormat Raffian bertambah, dan semakin ia kagum, semakin sulit baginya untuk menahan perasaan yang mulai tumbuh. Malam itu, ketika Raffian menatap langit dari jendela kantornya, ia tersenyum tipis. Kekaguman pada Nadira bukan hanya soal profesionalisme, tetapi tentang hati seorang gadis yang sederhana, kuat, dan tulus. Sifat yang membuat Raffian mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, dan mungkin mulai jatuh hati. Fitnah di kantor. Suasana kantor pagi itu terasa lebih tegang dari biasanya. Bisikan-bisikan pendek mulai terdengar dari beberapa meja. Nadira Hairunisa berjalan melewati lorong kantor dengan langkah tenang, mencoba tetap fokus pada pekerjaan, tetapi tatapan beberapa rekan membuatnya sadar ada yang berbeda hari ini. Di meja dekat jendela, Saskia Lestari, rekan kerja yang dikenal ambisius, menatap Nadira dengan senyum tipis penuh sindiran. "Lihat, dia lagi. Pasti lagi cari perhatian bos lagi, ya?" Bisik Saskia kepada seorang teman dekatnya, cukup keras untuk didengar oleh beberapa orang di dekatnya. Bisikan itu menyebar cepat, menimbulkan rasa panas di pipi Nadira. Ia menunduk, menahan diri agar tidak tersulut emosi. Dalam hatinya, ia tahu ia tidak melakukan apapun yang salah. Semua yang ia lakukan hanyalah bekerja keras, menjalankan tugas dengan teliti, dan berusaha menjaga integritasnya. Namun bisikan itu mulai memengaruhi suasana kerja. Beberapa rekan mulai menatapnya dengan curiga, sementara beberapa yang lain terlihat menahan tawa kecil. Nadira merasakan beratnya dunia profesional. Ternyata selain tugas, ada juga ujian terhadap reputasi dan kepribadian. Di tengah kegelisahan itu, Raffian Mahendra diam-diam mengamati dari ruang kerjanya. Ia melihat Saskia dan beberapa rekan yang mulai menebar fitnah, lalu menatap Nadira yang tetap tenang menghadapi tekanan itu. Raffian merasakan ketegangan meningkat di dadanya. Hatinya mulai panas, bukan karena pekerjaan, tapi karena ketidakadilan yang diterima Nadira. Mengetahui ini bukan masalah sepele, Raffian memutuskan untuk diam-diam mengumpulkan bukti, catatan kerja Nadira, laporan yang ia selesaikan dengan sempurna, dan rekaman CCTV yang menunjukkan Nadira selalu fokus dan profesional. Raffian mulai merencanakan cara untuk membela Nadira, bukan dengan membentak atau menegur di depan umum, tetapi dengan tindakan yang jelas, menunjukkan bahwa fitnah itu tidak berdasar dan integritas Nadira tetap terjaga. Nadira, meski merasakan bisikan itu, tetap menahan diri. Ia menulis catatan kecil di pojok meja. "Orang akan bicara apapun. Aku tidak perlu membalas. Kerja kerasku akan membuktikan semuanya." Dengan ketenangan itu, Nadira tetap fokus, bekerja lebih teliti dari sebelumnya, dan membuktikan bahwa ketulusan tidak bisa digoyahkan oleh gosip atau fitnah. Hari itu menjadi pelajaran penting bagi Nadira. Selain bekerja keras, ia harus belajar menghadapi tekanan sosial dan fitnah. Tapi di sisi lain, Raffian mulai semakin kagum pada keteguhannya. Gadis sederhana ini tidak hanya bekerja dengan tekun, tapi juga tetap anggun menghadapi ujian yang tidak terlihat oleh mata banyak orang. Air mata di musola. Malam itu, setelah kantor sepi dan lampu-lampu perlahan dipadamkan, Nadira Hairunisa menapak pelan menuju musola kecil di lantai dasar gedung. Langkahnya berat, bukan karena kelelahan fisik, tetapi karena hati yang penuh tekanan. Bisikan-bisikan fitnah dari rekan-rekan, tatapan curiga,
dan beban hutang yang menumpuk membuat dada Nadira terasa sesak. Ia duduk di pojok musola, menarik napas panjang, dan menundukkan kepala. Perlahan, air mata mulai menetes, menumpahkan rasa lelah, sedih, dan frustrasi yang selama ini ia tahan sendiri. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang menilai. Hanya ia, diam, dan hatinya yang menjerit dalam keheningan malam. Ya Allah, berat sekali semua ini, gumamnya lirih. Suaranya nyaris hilang di antara desah angin yang menembus jendela kecil. Setiap tetes air mata adalah pengorbanan. Setiap isak yang tertahan adalah doa. Nadira tahu, menangis bukanlah tanda kelemahan, tapi cara untuk melepas beban sementara sebelum kembali tegar. Setelah beberapa menit, ia menarik napas dalam-dalam, mengusap wajahnya, dan menatap lantai musola dengan mata yang mulai bersinar. Aku harus tegar, untuk ayah, untuk rumah, untuk diriku sendiri, bisiknya. Hatinya kembali kuat, meski tubuhnya lelah. Nadira bangkit perlahan, menata kerudungnya, dan melangkah keluar musola dengan langkah mantap. Di luar, dunia tetap sama. Lampu kantor menyala, gedung tinggi mengitari kota, dan suara malam mengalun pelan. Tapi Nadira tahu, air mata tadi bukanlah akhir. Itu adalah awal dari keteguhan yang lebih besar. Ia kembali ke rumah dengan hati yang ringan, membawa tekad baru, menghadapi semua fitnah, semua ujian, dan semua tantangan dengan keberanian yang tetap ia jaga. Tanpa ia sadari, Raffian Mahendra diam-diam memperhatikan melalui laporan CCTV. Ia melihat Nadira memasuki musola, duduk sendiri, dan kemudian bangkit dengan wajah tegar. Sesuatu di hatinya bergetar, kagum pada kekuatan seorang gadis yang, meski menangis diam-diam, tetap memilih untuk bangkit dan melangkah maju. Malam itu, Nadira pulang ke rumahnya dengan tubuh lelah, tapi hati yang semakin tegar. Air mata yang jatuh di musola bukan kelemahan. Itu adalah bukti bahwa seorang pejuang sederhana bisa menangis, namun tetap berdiri tegak menghadapi dunia yang keras. Pembelaan terbuka. Hari itu, suasana kantor terasa berbeda. Raffian Mahendra memanggil semua staf untuk berkumpul di ruang rapat besar. Nadira Hairunisa duduk di salah satu sudut, sedikit tegang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya merasakan ada sesuatu yang berbeda dari sikap bosnya hari ini. Raffian berdiri di depan, tatapannya tajam, suaranya jelas terdengar oleh semua yang hadir. Saya ingin berbicara tentang perilaku beberapa karyawan di kantor ini, katanya, menatap satu persatu. Bisik-bisik yang biasanya memenuhi ruangan langsung berhenti. Semua menunduk, merasakan ketegangan yang luar biasa. Kita bekerja di sini bukan hanya untuk produktivitas, tapi juga untuk saling menghormati. Baru-baru ini, saya mendengar bahwa ada beberapa komentar dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Nadira Hairunisa, kata Raffian tegas. Nadira menunduk, jantungnya berdebar, takut tapi juga lega. Komentar seperti itu tidak hanya salah, tapi juga merugikan lingkungan kerja kita. Nadira adalah pegawai yang jujur, tekun, dan profesional. Semua tuduhan bahwa ia mencari perhatian atau melakukan hal yang tidak semestinya adalah fitnah dan tidak bisa diterima di perusahaan ini. Raffian melanjutkan, nada suaranya tegas dan dingin. Beberapa karyawan terdiam. Wajah mereka memerah karena malu. Saskia Lestari menunduk, menyadari kesalahannya. Raffian menatapnya sebentar sebelum kembali menatap seluruh ruangan. Di sini, kita menilai kinerja, bukan gosip. Siapapun yang mencoba merendahkan atau menyebarkan fitnah, akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nadira telah membuktikan dirinya dengan kerja keras dan integritas. Dan saya berharap kita semua meneladani hal itu. Nadira merasakan lega yang luar biasa. Tidak hanya fitnah itu dihentikan, tapi Raffian secara terbuka membelanya di depan semua orang. Hatinya hangat, air mata hampir menetes lagi, tapi kali ini karena lega dan rasa dihargai. Raffian menatap Nadira sesaat, dan dalam diam, hatinya tergerak.
Gadis sederhana ini bukan hanya pekerja yang rajin, tapi juga sosok yang layak dihormati, dilindungi, dan dikagumi. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa tindakan tegas ini bukan hanya soal keadilan, tapi juga langkah awal untuk menghormati seseorang yang mulai menempati ruang khusus di hatinya. Hari itu, kantor berubah sedikit, tidak hanya karena keadilan ditegakkan, tapi juga karena semua orang melihat keteguhan, keberanian, dan integritas Nadira dengan mata baru. Nadira sendiri duduk dengan tenang, tetap sederhana, tapi hatinya semakin yakin bahwa perjuangan dan pengorbanannya selama ini tidak sia-sia. Proyek besar. Beberapa minggu setelah pembelaan Raffian, suasana kantor mulai berubah bagi Nadira Hairunisa. Kepercayaan dari bosnya membuka peluang baru. Hari itu, Raffian memanggilnya ke ruang kerja dan menyerahkan tugas yang lebih besar dari sebelumnya. Nadira, saya ingin kamu mengurus dokumen proyek baru ini, kata Raffian sambil menaruh setumpuk berkas tebal di mejanya. Ini proyek penting untuk perusahaan, dan aku percaya kamu bisa menanganinya. Nadira menatap berkas itu dengan mata terbelalak. Jantungnya berdebar. Proyek ini bukan sekadar administrasi biasa. Ada data klien penting, kontrak yang harus tepat, dan laporan yang menentukan arah perusahaan. Beban itu berat, tapi Nadira menelan napas dalam-dalam, menata kerudungnya, dan tersenyum tipis. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak. Saya akan melakukan yang terbaik. Jawabnya dengan suara lembut tapi mantap. Raffian menatapnya sebentar, tersenyum tipis, puas dengan keteguhan dan sikap profesionalnya. Di meja kerjanya, Nadira mulai menata dokumen demi dokumen, mencatat setiap detail penting, dan memastikan tidak ada kesalahan sedikit pun. Ia bekerja dengan ketelitian yang sama seperti biasanya, meski proyek ini menuntut lebih banyak fokus dan energi. Perutnya tetap menahan lapar, tapi ia tahu ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri dan menunjukkan bahwa kesederhanaannya tidak mengurangi kualitas kerjanya. Beberapa rekan yang dulu meremehkan mulai diam. Mereka melihat Nadira menyelesaikan tugas dengan cekatan, menyatukan data yang rumit menjadi laporan rapi, dan tetap tenang di tengah tekanan. Beberapa bahkan mulai mengangguk kagum diam-diam. Sore hari, ketika semua dokumen tersusun rapi dan laporan selesai dikirimkan, Nadira duduk sebentar, menatap hasil kerjanya. Ada rasa bangga yang hangat di hati. Ini bukan hanya soal tanggung jawab yang berhasil ia selesaikan, tapi juga pengakuan bahwa kerja keras, ketekunan, dan integritasnya mulai diperhatikan. Di sudut lain kantor, Raffian menatap layar monitor yang menunjukkan progres Nadira. Ia tersenyum tipis. Gadis sederhana ini bukan hanya pekerja keras, tetapi juga telaten dan cerdas. Semua kualitas yang membuatnya semakin kagum, sekaligus semakin penasaran dengan sosok di balik kerudung itu. Hari itu menandai babak baru bagi Nadira. Dari pegawai baru yang diragukan, menjadi karyawan yang dipercaya menangani proyek besar, sekaligus memperkuat posisi dan citra dirinya di mata semua orang, terutama Raffian. Malam hujan. Hujan deras mengguyur kota ketika jam kantor menunjukkan pukul 8 malam. Lampu-lampu jalan memantul di trotoar basah, dan suara tetes hujan menimbulkan ritme yang tenang namun melankolis. Raffian Mahendra menatap Nadira Hairunisa yang berdiri di depan gedung dengan jas hujan tipis menutupi baju kerjanya. Biar saya antar pulang, Nadira. Hujan deras seperti ini tidak baik untukmu, kata Raffian. Nada suaranya lembut namun tegas. Nadira menatapnya sejenak, ragu, tapi akhirnya tersenyum tipis. Terima kasih, Pak Raffian. Tapi rumah saya tidak jauh. Tapi hujannya cukup deras, jawabnya. Raffian tersenyum ringan. Ia membuka pintu mobilnya dan menunggu Nadira masuk. Di dalam mobil, suasana hening diisi suara hujan yang menimpa atap. Nadira menatap jendela. Tetesan air membentuk garis-garis tipis, mencerminkan pikirannya yang letih namun tegar. Perjalanan singkat itu membawanya ke sebuah gang kecil yang sederhana. Lampu jalan remang-remang menerangi rumah tua berwarna coklat muda dengan pagar kayu yang mulai lusuh. Raffian menahan napas sejenak.
Rumah itu jauh berbeda dengan gedung-gedung megah dan kantor mewah yang biasa ia masuki. "Ini rumahmu?" tanyanya pelan. Nadira mengangguk, menutup pintu mobil, dan menatap Raffian dengan mata tulus. "Iya, Pak. Sederhana, tapi nyaman. Dan, ini rumah ayah saya," jawabnya, suaranya lembut. Raffian tersenyum tipis, hatinya terasa hangat. Ia menyadari, gadis ini menanggung begitu banyak, hidup sederhana, tapi tetap tegar dan tulus. "Masuklah dulu, hujan deras ini, jangan sampai basah," kata Raffian sambil membuka payung untuk menutupi Nadira. Nadira tersenyum sopan dan melangkah ke pintu rumahnya, sementara Raffian melihat sekeliling. Rumah itu sederhana, tapi terasa penuh kehidupan dan kenangan. "Terima kasih, Pak Raffian, sudah mengantar," ucap Nadira saat menutup pintu rumah. Raffian menatapnya sesaat, merasa ada sesuatu yang menghubungkan mereka lebih dari sekadar hubungan bos dan pegawai. Ia tersenyum tipis. "Hati-hati di jalan, Nadira. Besok bertemu di kantor," katanya sebelum melangkah pergi ke mobilnya. Malam itu, hujan masih turun pelan, dan Raffian kembali ke mobil dengan perasaan campur aduk. Kagum, tertarik, dan sedikit hangat melihat gadis sederhana yang begitu tegar menghadapi hidupnya. Nadira menatap jendela rumahnya, tersenyum tipis di tengah hujan, dan merasa lega, bukan hanya karena sampai rumah dengan selamat, tetapi juga karena ada seseorang yang diam-diam peduli padanya. Hati yang mulai jatuh. Malam itu, Raffian Mahendra duduk di kantornya, menatap tumpukan laporan yang hampir selesai. Tapi pikirannya tidak fokus pada angka atau strategi bisnis. Semuanya melayang pada Nadira Hairunisa, gadis sederhana berkerudung yang selama ini ia amati, kagumi, dan diam-diam lindungi. Ia mengingat bagaimana Nadira menolak tawarannya dengan sopan tapi tegas, bagaimana ia lembur sendirian sambil menahan lapar, dan bagaimana ia tetap tersenyum meski disudutkan oleh gosip dan fitnah di kantor. Setiap momen itu terus berulang di kepalanya, dan Raffian mulai menyadari sesuatu yang membuat hatinya bergetar. "Kenapa aku merasa peduli lebih dari biasanya?" gumam Raffian pelan. Ia menutup laptopnya, menatap langit malam dari jendela kantornya. Hujan pelan semalam masih terbayang, rumah sederhana Nadira, dan cara gadis itu tegar menghadapi hidup. Semuanya terasa berbeda, tidak sekadar sebagai bos terhadap pegawai, tapi sebagai seorang pria terhadap seorang wanita. Raffian tersenyum tipis, menahan detak jantungnya yang semakin cepat. Ia sadar, hatinya mulai jatuh, bukan pada sosok pegawai yang rajin, tapi pada pribadi Nadira, tulus, tegar, mandiri, dan penuh keberanian. Ia menyadari bahwa perasaan ini bukan sekadar kekaguman profesional. Ini adalah ketertarikan yang tulus, yang perlahan berubah menjadi cinta. Dalam hati, Raffian menahan senyum hangat. Ia tahu perasaan ini harus dijaga, disalurkan dengan hati-hati, karena Nadira bukan gadis yang mudah tergoda oleh harta atau jabatan. Ia harus menghargai keteguhan dan kesederhanaannya. Tapi sekaligus, hatinya tidak bisa bohong. Nadira telah menempati ruang khusus di hatinya, dan rasanya mustahil untuk diabaikan. Malam itu, Raffian menatap lampu kota dari jendela kantornya, menarik napas panjang, dan membiarkan perasaan itu menetap. Perasaan pertama kali ia sadari, bahwa ia mulai jatuh cinta pada seorang gadis sederhana, kuat, dan tulus bernama Nadira Hairunisa. Pengakuan sahabat. Sore itu, Raffian Mahendra berada di kantornya, masih tenggelam dalam pikiran tentang Nadira. Rasanya hatinya tak pernah sebegini gelisah sekaligus hangat. Ia menatap layar monitor, tapi pikirannya melayang pada gadis sederhana yang mulai menempati ruang khusus di hatinya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Damar Pratama, sahabat sekaligus penasihatnya sejak lama. "Raffian, kita perlu bicara. Sekarang." Tidak lama kemudian, Damar muncul di kantor Raffian. Wajahnya serius, seperti biasa, tapi mata tajamnya menatap Raffian penuh perhatian. Mereka duduk di ruang rapat kecil,
jauh dari hiruk-pikuk kantor. Raffian, aku dengar kamu mulai. Ya, jatuh hati pada Nadira, kata Damar pelan, tapi tegas. Raffian menoleh, sedikit tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan perasaannya, tapi sahabatnya selalu bisa membaca pikirannya. Damar melanjutkan, aku tahu dia luar biasa, tegar, jujur, dan tulus. Tapi dengar aku baik-baik. Jangan gegabah. Ini bukan hanya soal perasaanmu, tapi juga posisi dia sebagai pegawai, reputasi perusahaan, dan kesederhanaannya yang mungkin membuatmu ingin melindungi terlalu cepat. Raffian mengangguk, menatap sahabatnya. Aku tahu, Damar. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku menghargai prinsipnya, cara dia menolak bantuanku, dan keteguhannya menghadapi semua tekanan. Aku ingin tetap menghormatinya, bukan memanfaatkan posisiku sebagai bos. Damar tersenyum tipis, lega mendengar jawaban Raffian. Bagus. Ingat, Raffian, cinta itu bisa kuat, tapi harus bijak. Jangan sampai perasaanmu membuatnya tidak nyaman, atau mengganggu profesionalismenya. Hargai perjuangannya, biarkan dia tetap berdiri tegak, dan dukung diam-diam. Kalau waktunya tepat, semua akan terlihat alami. Raffian menunduk sebentar, menarik napas dalam-dalam, dan memejamkan mata. Kata-kata Damar menegaskan satu hal, ia harus sabar, menghormati Nadira, dan memastikan perasaannya tidak menjadi beban bagi gadis itu. Tapi sekaligus, hatinya semakin mantap, perasaan yang tumbuh ini tulus, dan ia siap menunggu waktu yang tepat. Terima kasih, Damar. Aku akan ingat, ucap Raffian akhirnya. Matanya menatap keluar jendela, menatap kota yang mulai gelap, sambil membayangkan Nadira tersenyum sederhana di rumahnya. Hatinya bergetar, cinta ini harus dijaga dengan bijak, tapi rasanya sudah tak terbendung lagi. Ancaman rival. Pagi itu, suasana Mahendra Corp terasa berbeda. Raffian Mahendra duduk di ruang kantornya, menatap dokumen yang baru saja dikirim melalui email internal. Sekilas, semuanya tampak biasa, namun hatinya segera menangkap adanya ketidakwajaran. Beberapa dokumen kontrak klien besar tampak dimanipulasi, tanda tangan palsu, angka yang tidak sesuai, dan catatan yang mencurigakan. Raffian menghela napas panjang, menatap layar dengan mata tajam. Ia mengenali pola ini. Tidak salah lagi, ini ulah Farel Ardana, rival bisnis yang terkenal ambisius dan tidak segan menjatuhkan lawan demi keuntungan. Raffian merasa darahnya mendidih. Farel tidak hanya menargetkan perusahaan, tetapi juga kredibilitasnya. Ini serius. Dokumen ini bisa merusak reputasi perusahaan jika sampai ke klien, gumam Raffian sambil mengumpulkan berkas fisik. Ia tahu, ini bukan sekadar masalah internal, ini serangan profesional yang harus dihadapi dengan cepat dan cermat. Sementara itu, Nadira Hairunisa tengah menata arsip dokumen proyek besar di mejanya. Raffian memanggilnya, menatap serius tapi tenang. Nadira, aku butuh bantuanmu untuk memeriksa semua kontrak dan laporan terbaru. Ada indikasi dokumen palsu, dan aku ingin memastikan semuanya rapi sebelum klien mengetahuinya. Nadira mengangguk. Wajahnya fokus. Baik, Pak. Saya akan cek satu persatu. Jangan khawatir. Jawabnya dengan tenang, meski hatinya mulai merasakan ketegangan. Ia tahu tugas ini penting dan menuntut ketelitian tinggi. Sepanjang hari, mereka berdua bekerja sama. Raffian mengarahkan strategi, sementara Nadira memeriksa dokumen dengan cermat. Setiap kesalahan yang ia temukan, ia catat dan perbaiki. Sikap Nadira yang teliti dan sabar membuat Raffian kagum sekaligus lega. Ia melihat bahwa bukan hanya dirinya yang menghadapi ancaman ini, tapi Nadira juga mampu diandalkan dalam situasi kritis. Di luar, Farel terus mencoba memanfaatkan celah untuk menjatuhkan perusahaan Raffian. Namun, Raffian sudah selangkah lebih maju. Ia menyiapkan bukti digital, memastikan semua dokumen asli dan palsu teridentifikasi dengan jelas.
Nadira, meski tidak tahu latar belakang penuh rival ini, tetap bekerja keras, membuktikan ketelitian dan integritasnya. Menjelang sore, setelah dokumen diverifikasi, Raffian duduk sejenak di ruangannya. Hatinya lega, sekaligus kagum. Nadira telah membantu menahan ancaman serius terhadap perusahaan dengan tenang dan profesional. Raffian menyadari satu hal, gadis sederhana ini bukan hanya pekerja cerdas, tapi juga bisa diandalkan di situasi kritis, sebuah kualitas yang jarang ditemui. Namun di balik rasa lega itu, Raffian juga menyadari bahwa ancaman dari rival tidak akan berhenti begitu saja. Farel bisa menjadi musuh yang licik, dan perusahaan, bahkan Nadira sendiri, mungkin akan menghadapi ujian lebih berat di hari-hari mendatang. Nadira menyelamatkan. Suasana kantor Mahendra Corp tegang sepanjang hari. Raffian Mahendra duduk di ruangannya, menatap layar komputer dengan ekspresi serius. Dokumen palsu Farel Ardhana telah menjadi ancaman nyata bagi perusahaan, dan setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Di meja kerjanya, Nadira Hairunisa menatap dokumen demi dokumen dengan fokus tajam. Mata gadis berkerudung itu tak henti bergerak, membandingkan angka, tanda tangan, dan catatan kecil yang sering terlewat oleh orang lain. Setiap kali ia menemukan ketidaksesuaian, ia mencatat dengan rapi di buku kecilnya. Ini, ada sesuatu yang tidak sesuai. Gumam Nadira pelan sambil menunjuk dokumen kontrak yang tampak biasa. Namun ada kode kecil yang menunjukkan manipulasi digital. Ia menelusuri jejak digital itu, mengikuti pola yang ditinggalkan Farel. Perlahan, satu demi satu bukti sabotase mulai terbongkar di hadapannya. Raffian berdiri di dekatnya, menatap Nadira dengan mata berbinar kagum. "Kau menemukannya?" tanyanya pelan, tapi penuh arti. Nadira mengangguk, menahan senyum tipis. "Ya, Pak. Ada bukti bahwa dokumen ini sengaja dimanipulasi. Kalau kita laporkan ke klien sekarang dengan bukti ini, mereka tidak akan tertipu," jawab Nadira mantap. Raffian merasa lega sekaligus terkesan. Gadis sederhana ini tidak hanya cermat, tapi juga cepat menemukan inti masalah di tengah tekanan besar. Dengan arahan Nadira, Raffian menyiapkan laporan resmi dan bukti digital untuk dikirim ke klien. Setiap detail diperiksa ulang, memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan Farel. Nadira tetap fokus, bekerja teliti meski tubuhnya lelah dan perutnya belum diisi sejak siang. Beberapa rekan yang dulu meremehkan Nadira diam-diam mengamati, kagum melihat ketelitian dan keberaniannya menghadapi ancaman besar. Tidak hanya menyelamatkan proyek, Nadira juga berhasil mempertahankan reputasi perusahaan dari serangan licik Farel. Menjelang sore, Raffian menatap Nadira dengan rasa hormat yang dalam. "Kau menyelamatkan perusahaan hari ini," ucapnya sambil tersenyum tipis. Nadira tersenyum sopan, menunduk sebentar. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Pak," jawabnya sederhana. Namun bagi Raffian, itu lebih dari sekadar pekerjaan. Ini bukti nyata bahwa Nadira bukan pegawai biasa. Ia seorang pejuang yang teliti, cerdas, dan memiliki integritas tinggi. Hatinya bergetar, kagum pada gadis yang menahan lapar, fitnah, dan tekanan, tapi tetap mampu berdiri tegak dan menyelamatkan perusahaan dari bahaya. Malam itu, Raffian pulang dengan perasaan hangat. Ia tahu, Nadira bukan hanya pegawai yang layak dihormati, tapi sosok yang semakin menempati ruang khusus di hatinya. Bukan hanya karena ketekunannya, tapi juga keberaniannya yang tulus dan tak kenal menyerah. Perusahaan selamat. Pagi itu, kantor Mahendra Corp dipenuhi suasana lega. Setelah malam panjang bekerja sama, Raffian Mahendra menatap layar komputer dan memastikan semua dokumen yang diseleksi Nadira Hairunisa telah aman. Kontrak klien besar terselamatkan, dan bukti sabotase Farel Ardhana kini tersusun rapi untuk dilaporkan. Raffian menarik napas panjang. Rasa lega mengalir di dadanya. Ia menatap Nadira yang duduk di mejanya, menata arsip sambil tetap tersenyum sederhana. Setiap gerakan, ketenangan, dan ketelitian gadis itu meninggalkan kesan mendalam pada dirinya.
Kau benar-benar luar biasa, Nadira, ucap Raffian pelan, hampir untuk dirinya sendiri. Nadira menoleh, sedikit terkejut, lalu tersenyum sopan. Terima kasih, Pak Raffian. Semua ini berkat arahan Anda juga, jawabnya rendah hati. Raffian tersenyum tipis, menatapnya lebih lama. Hatinya bergetar, kagum bukan hanya pada kecerdasan dan ketekunan Nadira, tetapi pada cara gadis itu tetap sederhana dan tulus, meski menghadapi tekanan besar. Ia mulai menyadari satu hal, Nadira bukan sekadar pegawai yang bisa diandalkan, tapi wanita luar biasa yang menggabungkan keberanian, kejujuran, dan ketekunan dalam satu pribadi. Seiring hari berjalan, suasana kantor kembali normal. Rekan-rekan yang dulu meremehkan Nadira kini menatapnya dengan rasa hormat. Beberapa menyalami, memberi pujian kecil, sementara yang lain diam-diam mengakui kemampuannya. Nadira tetap rendah hati, menerima semua pujian dengan senyum sederhana. Raffian menatap gadis itu dari kejauhan, hatinya semakin mantap. Ia tahu, bukan hanya kepercayaan profesional yang ia rasakan, tapi juga kekaguman yang perlahan tumbuh menjadi perasaan lebih dalam. Nadira telah membuktikan diri bukan hanya sebagai pegawai, tapi sebagai sosok yang luar biasa, wanita yang mampu menghadapi dunia dengan keteguhan hati dan keberanian yang jarang ditemui. Malam itu, Raffian pulang dengan rasa lega dan hati yang hangat. Perusahaan selamat dari ancaman, dan ia semakin yakin, di balik kesederhanaan Nadira, ada kekuatan dan keistimewaan yang membuatnya sulit diabaikan. Hatinya mulai menyadari, mungkin saatnya ia menghargai bukan hanya profesionalismenya, tapi juga sosok gadis yang perlahan menempati ruang khusus di hatinya. Hutang hampir lunas. Pagi itu, Nadira Hairunisa duduk di meja kecil di ruang tamunya yang sederhana. Matahari menembus jendela, memantulkan cahaya hangat ke wajahnya yang lelah tapi berseri. Di depannya, sebuah amplop tebal berisi tabungan yang selama berbulan-bulan ia kumpulkan, hasil dari nasi polos, lembur, dan pengorbanan yang tiada henti. Ia menghitung satu persatu, memastikan tidak ada yang terlewat. Napasnya terhenti sesaat ketika menyadari jumlahnya kini cukup untuk menutup sisa hutang ayahnya. Rasa lega yang campur aduk dengan bangga meluap dalam hatinya. Semua perjuangan, menahan lapar, bekerja lembur, menolak bantuan yang menenangkan, akhirnya membuahkan hasil. Alhamdulillah, akhirnya, gumamnya lirih, meneteskan air mata tipis di pipi. Nadira menunduk, menyentuh amplop itu dengan penuh penghargaan. Ini bukan sekadar uang, ini simbol keteguhan, pengorbanan, dan cintanya pada keluarga. Ayahnya, yang duduk di ruang tamu, tersenyum hangat. Aku bangga padamu, Nak. Kau sudah melakukan hal yang luar biasa, kata ayahnya dengan suara lembut. Nadira tersenyum, menahan haru. Ia tahu semua ini tidak mudah, tapi kini beban berat di pundaknya perlahan terangkat. Di kantor, Raffian Mahendra diam-diam memantau Nadira dari kejauhan. Ia tahu betapa besar perjuangan gadis itu, dari lembur malam hingga tabungan yang dikumpulkan dari setiap pengorbanan sederhana. Hatinya bergetar. Ia semakin kagum, bukan hanya pada ketekunan Nadira, tetapi pada ketulusan hatinya yang tetap teguh menghadapi hidup tanpa mengeluh. Hari itu, Nadira menutup babak panjang perjuangan finansialnya. Hutang hampir lunas, tapi yang lebih penting, ia membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri, bahwa ketekunan, kejujuran, dan pengorbanan, meski tampak kecil, akan menghasilkan sesuatu yang besar jika dilakukan dengan hati yang tulus. Raffian, yang menatap dari jauh, tersenyum tipis. Ia tahu, gadis sederhana ini bukan hanya pegawai yang luar biasa, tapi wanita yang memiliki hati sekuat keteguhan, dan perlahan, hatinya sendiri mulai jatuh pada sosok yang begitu istimewa itu. Pengakuan cinta. Malam itu, kantor Mahendra Corp sepi. Raffian Mahendra menatap luar jendela. Lampu kota memantul di kaca, menciptakan suasana hangat namun penuh ketegangan. Hatinya tidak tenang. Pikiran tentang Nadira Hairunisa terus mengalir. Gadis sederhana yang bekerja keras,
menahan lapar, dan menanggung beban keluarga dengan teguh. Akhirnya, Raffian memutuskan untuk mengundang Nadira ke ruang kerjanya. Nadira masuk dengan langkah ringan, masih mengenakan kerudung rapi dan senyum sederhana yang selalu menenangkan hati Raffian. "Nadira, boleh kita bicara sebentar?" Raffian memulai. Suaranya lembut tapi tegas. Nadira mengangguk, menutup pintu, dan duduk di kursi di depannya. Raffian menarik napas panjang, menatap mata gadis itu. Aku ingin bilang sesuatu yang sebenarnya sudah lama kurasakan," ucapnya. Suaranya sedikit bergetar. Nadira menatapnya, penuh perhatian tapi tetap tenang. "Aku jatuh cinta padamu, Nadira," Raffian melanjutkan. "Bukan karena kau pegawai yang rajin, atau karena kau bekerja keras, tapi karena hatimu. Kejujuranmu, keteguhanmu, dan cara kau menghadapi hidup dengan tulus. Semuanya membuatku kagum dan aku ingin lebih dari sekadar bos dan pegawai. Aku ingin berada di sisimu, mendukungmu, dan mencintaimu." Nadira terdiam sejenak, menundukkan kepala. Hatinya berdebar, air mata hampir menetes, tapi senyum tipis tetap muncul. "Pak Raffian, saya tidak tahu harus bilang apa," ucapnya lirih. Raffian meraih tangan Nadira dengan lembut. "Tidak perlu jawab sekarang. Aku hanya ingin kau tahu apa yang kurasakan. Aku menghormati prinsipmu, keberanianmu, dan keteguhanmu. Apapun jawabmu, aku tetap menghargaimu. Tapi aku ingin jujur padamu, karena kau pantas mendapatkan ketulusan ini." Nadira menatap Raffian, hatinya hangat. Ia tersenyum lebih lebar, menahan haru. "Pak Raffian, saya senang mendengar ini. Saya juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tapi, saya ingin semuanya tetap alami, tidak terburu-buru. Kita bisa, perlahan." Raffian tersenyum lega, matanya berbinar. "Tentu, Nadira. Perlahan, tapi tulus," jawabnya. Hatinya tenang, lega, sekaligus bahagia. Malam itu, di ruang kantor yang sepi, dua hati mulai bertemu. Tidak ada kemewahan, tidak ada kata-kata berlebihan, hanya ketulusan, kejujuran, dan perasaan yang tumbuh dengan lembut. Raffian dan Nadira, dua orang dari dunia berbeda, kini mulai membuka lembaran baru bersama. Keraguan Nadira. Beberapa hari setelah pengakuan Raffian, Nadira Hairunisa duduk sendiri di ruang tamunya yang sederhana. Senja menembus jendela, memantulkan cahaya lembut ke wajahnya. Hatinya campur aduk, bahagia, tapi juga ragu. Ia terus memikirkan pengakuan Raffian, kata-kata tulus yang membuat hatinya hangat, tatapan yang berbeda dari biasanya, dan perhatian yang selama ini ia rasakan. Namun, di sisi lain, ada keraguan yang menekan. Apakah aku terlihat seperti memanfaatkan Pak Raffian? Bisiknya lirih, menundukkan kepala. Nadira merasa bersalah karena perasaan yang mulai tumbuh itu. Ia tidak ingin dianggap hanya sebagai pegawai yang mencari keuntungan dari bos kaya. Selama ini, semua yang ia lakukan adalah demi keluarganya, bukan untuk mendapatkan perhatian atau cinta Raffian. Ia menatap tangannya, yang kaku menahan rasa cemas. Setiap senyum, setiap kata sopan yang ia ucapkan di kantor, kini terasa memiliki beban. Nadira ingin tetap tulus, tetapi hatinya mulai bermain-main dengan perasaan baru yang belum sepenuhnya ia pahami. Malam itu, Nadira memutuskan untuk menenangkan dirinya. Ia menulis di buku catatan kecilnya, "Aku harus jujur pada perasaanku sendiri. Aku tidak ingin cinta ini menjadi beban atau salah paham. Aku ingin tetap tulus, seperti selama ini." Di sisi lain, Raffian tidak menyadari keraguan Nadira. Ia hanya menunggu kesempatan untuk tetap dekat secara perlahan, menghormati batasan Nadira, dan membiarkan hubungan mereka berkembang secara alami. Meski hatinya cemas, Nadira tahu satu hal, perasaan ini tulus, dan ia harus menjaga ketulusan itu.
Ia ingin membuktikan bahwa cintanya bukan karena materi atau jabatan, tapi karena rasa kagum dan hormat yang sejati. Malam itu, ia menutup buku catatannya, menarik napas dalam, dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap jujur dan tegar, meski hati masih diliputi keraguan. Bukti kesungguhan. Siang itu, kantin Mahendra Corp terasa lebih ramai dari biasanya. Nadira Hairunisa duduk sendirian di pojok, menikmati makan siang sederhana, nasi, sayur, dan telur dadar. Ia menatap piringnya dengan tenang, meski hatinya masih membawa sisa keraguan dari perasaan sendiri. Tiba-tiba, Raffian Mahendra muncul dari ujung kantin. Ia tidak membawa mobil mewah, tidak membawa hadiah atau uang, hanya sebuah buku catatan kecil dan senyum hangat di wajahnya. Ia berjalan perlahan mendekati Nadira, hati-hatinya agar langkahnya terlihat santai, bukan mengintimidasi. "Hai, Nadira, boleh duduk?" tanya Raffian dengan nada lembut. Nadira menatapnya, sedikit terkejut, tapi mengangguk sopan. Raffian duduk di seberangnya, membuka buku catatan, dan mulai berbicara tentang hal-hal sederhana, progres proyek, ide perbaikan dokumen, dan beberapa saran kecil yang bisa membuat pekerjaan lebih efisien. Tidak ada nada otoriter, tidak ada nada memaksa, hanya percakapan tulus, seperti dua rekan yang saling menghargai. Nadira perlahan tersenyum. Ada rasa hangat yang muncul, bukan karena perhatian yang berlebihan, tapi karena Raffian mendekatinya dengan cara sederhana, menghargai ketulusan dan prinsipnya. Ia tidak menawarkan uang, tidak memberi hadiah mahal, hanya waktu, perhatian, dan penghargaan terhadap kerja kerasnya. Raffian menatap Nadira sebentar, hatinya berbicara sendiri. "Ini yang aku inginkan. Aku ingin dia tahu aku serius, tapi bukan karena jabatan atau kekayaan. Aku ingin cintaku tulus." Percakapan itu berlangsung ringan, penuh tawa kecil, dan Nadira merasa nyaman. Ia mulai menyadari sesuatu. Raffian bukan hanya bos yang memperhatikannya, tapi pria yang menghargai kesederhanaan, ketulusan, dan kerja kerasnya, tanpa embel-embel materi atau kekuasaan. Sore itu, saat mereka berpisah, Nadira menatap Raffian dari pintu kantin. Ada rasa hangat di hatinya, dan keraguannya sedikit memudar. Raffian telah menunjukkan bukti kesungguhan. Cinta yang tulus bukan tentang hadiah atau uang, tapi tentang menghargai, mendukung, dan hadir di sisi seseorang dengan cara sederhana. Malam harinya, Nadira tersenyum sendiri di rumah. Hatinya lebih ringan. Ia tahu satu hal, Raffian serius, dan ia mulai percaya bahwa perasaan itu tulus, bukan karena kekayaan atau jabatan, tapi karena hati yang benar-benar menghargainya. Jawaban yang ditunggu. Senja menyelimuti kota. Raffian Mahendra menunggu di bangku taman dekat rumah sederhana Nadira Hairunisa. Angin sepau-sepau membawa aroma hujan semalam. Suasana tenang, dan sedikit tegang. Hatinya berdebar, bukan karena bisnis, tapi karena perasaan yang sudah lama ia pendam. Nadira datang dengan langkah pelan. Wajahnya tersenyum tipis tapi matanya menyimpan keraguan yang selama ini ia rasakan. Raffian berdiri, menatapnya dengan lembut. "Nadira, aku sudah menunggu momen ini untuk mengatakan lagi, dengan tulus. Aku mencintaimu. Aku ingin kita bersama, tapi dengan cara yang kau nyaman." Nadira menunduk sejenak, menahan napas. Hatinya campur aduk, bahagia, lega, dan sedikit takut. Ia mengingat semua pengorbanan yang ia lakukan, semua rasa lapar dan perjuangan, dan bagaimana Raffian selalu menghargai ketulusannya. Akhirnya, ia menatap Raffian, matanya berkilau. "Pak Raffian, aku mau. Aku ingin kita bersama," ucap Nadira pelan, tapi mantap. Raffian tersenyum lebar, matanya berbinar. Hatinya meledak dengan bahagia, namun tetap hangat dan penuh rasa syukur. Raffian melangkah lebih dekat, meraih tangan Nadira dengan lembut. "Terima kasih, Nadira. Aku berjanji akan selalu menghormati dan mendukungmu,
Seperti kau selalu tegar dan tulus menghadapi hidupmu, katanya dengan suara rendah namun penuh keyakinan. Nadira tersenyum, merasakan hangatnya genggaman Raffian. Tidak ada kemewahan, tidak ada kata-kata berlebihan, hanya dua hati yang saling memahami, menghormati, dan kini resmi bersatu. Malam itu, di bawah langit senja yang perlahan gelap, Nadira dan Raffian menatap satu sama lain dengan hati yang tenang. Semua keraguan, perjuangan, dan pengorbanan seakan menemukan arti. Nadira tahu ia dicintai bukan karena harta atau jabatan, tetapi karena hatinya yang tulus. Raffian, di sisi lain, tahu bahwa gadis sederhana ini adalah hadiah terbesar yang pernah ia dapatkan. Wanita luar biasa yang telah mengajarkannya arti ketulusan, keberanian, dan cinta sejati. Dan untuk pertama kalinya, keduanya bisa duduk tenang, saling tersenyum, dan merasakan kebahagiaan yang tulus. Jawaban yang selama ini ditunggu akhirnya datang. Dari nasi garam ke masa depan. Pagi itu, matahari menembus tirai rumah sederhana Nadira Khairunisa. Udara hangat menyapa, membawa harapan baru yang terasa berbeda. Di dapur kecil, Nadira menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang, teh hangat, dan buah-buahan segar. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Raffian Mahendra duduk di meja, menatapnya dengan senyum hangat. Tidak ada formalitas, tidak ada jarak bos dan pegawai. Hanya dua hati yang kini resmi bersatu, siap memulai kehidupan baru bersama. Tidak terasa, semua perjuanganmu, semua nasi garam yang kau makan demi menabung, akhirnya membawa kita ke sini, kata Raffian lembut. Nadira tersenyum, sedikit tersipu. Itu masa lalu. Tapi aku tidak menyesal. Semua itu membuatku lebih kuat. Dan aku bisa berdiri di sini sekarang, bersamamu. Jawabnya tulus. Mereka berbicara panjang tentang masa-masa sulit, hutang keluarga, fitnah di kantor, lembur sendirian, dan malam-malam yang penuh doa di musola. Setiap cerita diingat dengan hangat, bukan untuk menimbulkan kesedihan, tapi sebagai pengingat akan keteguhan, kesabaran, dan ketulusan yang mereka jalani. Raffian menggenggam tangan Nadira dengan lembut. Aku berjanji, kita akan melangkah ke depan bersama. Tapi kita tidak akan melupakan masa sulitmu, dan juga perjuanganmu. Itu yang membuatmu begitu istimewa di mataku. Ucapnya penuh keyakinan. Nadira menatap mata Raffian. Hatinya hangat. Ia tahu, cinta ini berbeda. Tidak karena harta, jabatan, atau kemewahan. Tetapi karena ketulusan, pengertian, dan rasa hormat yang tumbuh dari hati ke hati. Aku juga berjanji, untuk selalu jujur, tegar, dan tulus. Kita akan melangkah bersama, tanpa melupakan siapa kita dan dari mana kita memulai. Katanya mantap. Mereka duduk bersama, menatap pagi yang cerah, dengan rasa lega dan bahagia yang tak bisa digambarkan kata-kata. Dari nasi garam, dari perjuangan sederhana dan penuh pengorbanan, kini mereka memulai babak baru, hidup bersama, saling menghargai, dan membangun masa depan yang lebih indah. Di balik senyum sederhana Nadira dan tatapan hangat Raffian, ada satu pelajaran yang terpahat jelas, ketulusan, kesabaran, dan keberanian untuk tetap tegar dalam masa sulit akan selalu menemukan jalan menuju kebahagiaan yang nyata. Dan di hari itu, Nadira dan Raffian melangkah maju, bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai sahabat, pendukung, dan dua hati yang telah melalui badai untuk menemukan cahaya mereka sendiri.